Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, dari kemarin agak lama kita ini nggak melakukan perkuliahan karena ada beberapa hal yang kesibukan saya sehingga eh, agak ada hambatan dalam proses ini. Mohon maaf sebelumnya. Baik, materi hari ini adalah perencanaan proposal usaha bisnis plan. Apa itu master plan, proposal usaha itu apa, bisnis plan itu apa. Oke, next, bisnis plan. Perencanaan bisnis sendiri dapat diartikan kurang lebih sebagai berikut. Suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur dan sumber daya lainnya. Jadi bisnis plan, master plan itu adalah tempat secara tertulis gambaran-gambaran terkait usaha yang akan kita lakukan. Apa saja isunya akan dibahas lebih detail di sini. Jadi sebelum kita melakukan suatu usaha, maka kita akan akan melalui proses ini, bisnis plan. Mencapai maturana, mon labu, tapi labu sih tak sarah. Jadi sebagai pengaman. Bangkrut, iya, karena itu adalah urusan keberuntungan. Tapi setidaknya kita harus mampu bagaimana menghindari kebangkrutan itu. Yang next, poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal usaha. Yang pertama adalah menentukan ide usaha, membuat usaha yang benar-benar baru. Contoh, terus mengembangkan usaha yang telah ada, meniru usaha lain yang telah ada. Jadi silahkan dipilih usaha itu sudah ada atau usaha itu benar-benar baru atau meniru orang lain. Oh di sana enak di kota, lihat saya di rumah kita ngadain ini, jual ini enak nggak ya? Silahkan lakukan. Jadi tentukan ide usaha itu apa saja. Pak saya mau usaha apa? Ya itu saya belum tahu ya Pak. Oke, jadi cari dulu usaha apa, idenya ide usaha jual kaos, jual baju, jual makanan, catering dan lain sebagainya. Next, kalau setelah itu menentukan nama perusahaan. Contoh nama Barokah Alam, Barokah Jaya, seperti itu. Contoh namanya ya. Pendek, menentukan nama perusahaan itu pendek. Misalkan namanya toko Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Terlalu panjang jangan, jadi orang-orang susah. Pendek. Yang kedua adalah sederhana. Yang ketiga mudah dieja. Yang keempat mudah diingat. Yang kelima enak dibaca. Terus yang keenam tidak ada nama sumbang, mencela dan lain sebagainya misalkan. Yang ketujuh tidak ketinggalan zaman. Nah, ini harus update ya. Terus ada hubungan dengan barang dagangan. Namanya Rizka Fotokopi, tapi di dalamnya jual beras, misalkan nggak ada fotokopinya. Jadi harus disesuaikan itu. Bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri. Nah, itu. Tidak menyinggung perasaan atau kelompok orang lain. Nah, harus diingat ini. Terus next, dapat memberi sugesti pada pengguna produk tersebut. Jadi namanya harus ini ya. Harus ada hubungan dan keterkaitan dengan daripada pengguna produknya itu. Nah ini contohnya. Speedy, Kaltim Pos, Surya Mobil, XL, simpel kan? Beberapa contoh. Yang ketiga adalah membuat pendahuluan. Sudah paham yang namanya mahasiswa ini. Ya.
Sudah paham itu. Oke, next. Membuat profil usaha. Nama usahanya apa, produk barang jasa apa yang ditawarkan, terus jasa pelayanan tambahan yang akan diberikan bila ada ini ya. Terus lokasi usaha lengkapi dengan peta atau foto lokasinya, gunakan Google Map misalnya. Itu profil usaha. Menjelaskan aspek manajemennya, menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan, jelaskan struktur organisasinya yang menggambarkan pembagian tugas dan wewenangnya, deskripsi kerja yang dikerjakan, ada tidaknya keterlibatan pihak luar serta aturan mainnya, misalkan kontraknya itu harus dijelaskan. Contoh sederhana struktur organisasi ini: pemilik, manajer umum, manajer pemasaran, produksi, keuangan, ini ya. Nah, oke, next. Menjelaskan aspek pasarannya, pasar yang akan dituju, potensi prospeknya apa, segmentasi pasar. Saya menjual barang ini, pangsa pasarnya siapa? Permen ini misalkan, tapi dijualnya ke ibu-ibu pengajian, padahal pangsa pasarnya semestinya anak-anak. Jadi nggak efektif kan sudah. Menjual baju kekinian kan sih, tapi kalian pangsa pasarnya adalah Bambang misalkan. Baju-baju yang Harajuku misalkan, tapi kalian menjualnya ke anak pondok dan lain sebagainya. Jadi pangsa pasarnya harus ada kesesuaian dengan barang yang akan kita jual. Terus tingkat persaingan itu harus dijelaskan juga. Pesaingnya apa enggak, di dalam proposal itu dijelaskan. Upaya pemasaran yang akan dilakukan, mulai penetapan harga hingga penjual, jelaskan ini ya. Strategi pemasaran yang akan digunakan, seperti apa kamu akan menjual barang yang akan kamu produksi. Apakah door to door? Apakah kamu buka toko? Apakah kamu buka toko ini dengan media online? Misalkan gitu. Lengkapi dengan perkiraan hasil penjualan. Ya. Kira-kira kalau saya menjual seperti ini, saya akan beruntung berapa, persentasenya berapa, itu harus dijelaskan di dalam master plan. Menjelaskan aspek produksi, bahan baku, ketersediaan dan keberlanjutan. Bahan bakunya dijelaskan, proses produksinya, layout, proses produksi dan lain-lain, lengkapi dengan gambar layout bila perlu. Itu harus dijelaskan dalam proposal, dalam master plan-nya. Kapasitas produksinya seperti apa? Apakah bisa memproduksi secara banyak dalam berapa menit, misalkan dalam jam saya akan memproduksi berapa, itu harus dijelaskan semua. Perkiraan jumlah target produksi, jelas ya. Buat gambar flow proses produksinya bila perlu. Proses produksinya seperti apa? Mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi, proses, terus sampai bahan jadi, itu harus dijelaskan. Kan sekarang banyak ya produk-produk di onlinean ini yang menampilkan bagaimana proses pembuatannya. Jahitannya bagus, dijahit 2 ring, kainnya bagus. Itu adalah salah satu cara agar konsumen tahu bahwa yang dipilih atau yang dibeli itu bukan barang yang kurang baik. Menjelaskan aspek keuangan, pendanaannya, dari investasi yang dibutuhkan, sumber dananya di mana, apakah dana sendiri atau kerjasama dengan orang lain atau pinjam ke bank, itu di sini harus dijelaskan. Alokasi investasi, penggunaan dananya seperti apa.
Studi kelayakan yang meliputi aspek ekonomi, teknis, hukum, sosial, pasar, dan lain-lain. Ini keuangan. Lakukan analisis SWOT bila diperlukan. Ini akan ada hubungan dengan ini. Jadi SWOT itu adalah 5W 1H. Who, when, where, who, whom, what. Ya. Studi kelayakan. Poin ini sangat diperlukan untuk memberi penjelasan dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, hukum, teknis, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk lebih memastikan bahwa unit atau usaha yang akan kita lakukan itu adalah layak dan memiliki prospek yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya, khusus dari aspek ekonomi dapat dilihat dalam beberapa modul ini. Jadi setelah ini akan saya jelaskan. Jadi akan meyakinkan lagi konsumen, terus partner kerja, akan lebih meyakinkan mereka lagi untuk bergabung dengan usaha kita atau sehingga tertarik dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Analisis SWOT minimal 45W ya. Kesempatan yang ada A, B, C, D ini poin ini. Ancaman yang ada A, B, C, D ini poin. Kekuatan kita A, B, C, D. Kelemahan kita A, B, C, D. Strategi SO menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya. Strategi W menjadikan kelemahan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada, menjadikan kelemahan kita untuk menghadapi ancaman yang ada. Jadi beberapa poin ini harus kita lakukan. Kesempatannya seperti apa? Jelaskan di sini. Ancamannya bagaimana? Jelaskan. Kekuatan kita bagaimana? Karena faktor eksternal dan faktor internal. Kalau kekuatan kita itu adalah internal. Kelemahan kita itu juga adalah termasuk faktor daripada keberhasilan internal atau faktor ketidakberhasilan internal yang kita miliki. Faktor eksternal, kesempatan yang ada, ancaman yang ada, itu harus kita lakukan studi-studi kelayakan seperti itu. Nah, setelah kita lakukan studi itu, maka kita akan mengetahui sejauh mana kekuatan-kekuatan barang yang kita miliki itu. Itu ya. Kalau mau bertanya, saya tidak menerima dalam bentuk tulisan di grup, tapi berbentuk voice ke grup. Silakan. Kalau mau bertanya, aturannya sama seperti kemarin. Oke, next. Contoh, kekuatan produk kita, bahan baku mudah, hampir setiap orang butuh, sudah jelas halal, itu kekuatan produk yang kita miliki. Apa kira-kira? Silahkan cari contohnya masing-masing. Terus yang kedua, kesempatan yang ada, pasar masih luas, pesaing belum banyak, ada program kur, kesempatannya. Maka kemudian strategi produksi yang banyak, tambah outlet, buat harga terjangkau. Ini strateginya. Menjelaskan aspek-aspek lain. Kendala yang mungkin timbul dan alternatif pemecahannya. Jadwal kegiatan yang juga menggambarkan tahapan-tahapan dari persiapan sehingga berjalannya usaha yang dimaksud. Ini aspek-aspek lain ya. Tambahan informasi yang tidak masuk ke poin-poin sebelumnya. Menyiapkan lampiran, jadwal aktivitas, data pendukung, rincian dan perhitungan dari aspek keuangan, biaya produksi, daftar harga, rincian kas masuk dan keluar, terus profil lengkap SDM yang akan mengelola, itu masuk di lampiran. Terus lampiran lain yang diperlukan. Oke. Membuat presentasi yang menarik, interaktif dan menarik, singkat namun jelas dan meyakinkan, grafik dan animasi visual oriented, siapkan backup. Backup itu maksudnya kalau ada kendala-kendala di hilang, misalkan file, jadi kita masih punya file lain. Ya. Business plan. Nah ini contohnya. Bisnis plan itu terdiri dari apa saja? Ini ya, judul rencana bisnis.
Rencana bisnis, jelaskan singkat tentang bisnis, latar belakang, visi, analisis SWOT, struktur organisasi, analisis pasar, analisis produksi, analisis risiko bisnis, seperti itu. Nah, saya ingin kalian membuat master plan, tapi jawabannya seperti apa nanti saya akan buatkan Google Form dan saya akan kirimkan ke grup ini. Ya. Oke, terima kasih. Itu dulu untuk pertemuan kita. Ini 2 kali pertemuan, tapi saya jadikan satu media pembelajarannya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan pakai voice note, music voice ke grup WA. Nah, saya tidak menerima bentuk ketikan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.